إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد إخوة الإسلام عافاني الله وإياكم أجمعين. Saudara-saudaraku seiman dan seislam, bapak-bapak yang kami muliakan dan hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua al-afiyah di dunia wal akhirah dan memberikan kita usia yang berkah, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali ke dalam bulan Ramadan. Majlis ini insyaallah taala seyogyanya kita akan melanjutkan kajian Sunan At-Tirmidzi. Tapi mengingat barangkali ini ialah kajian penutup sebelum masuknya bulan Ramadan, karena Ramadan kajian diliburkan, kita akan membahas ayat-ayat puasa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat puasa di sini maksudnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183, 184 dan 185 dan 186 dan 187. Itu ayat siyam yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah yang awalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini ada beberapa fawaid dari ayat ini. Yang pertama, annahu dalilun 'ala al-ihtimam bil hukm al-mutahaddatsi anhu wa tafkhimun li sya'nihi. Ayat ini ya ayyuhalladzina amanu adalah ayat yang banyak kita temukan dalam Al-Qur'an. Bukan hanya pada ayat saum ini saja. Ada banyak ayat yang serupa yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Maksud dari ya ayyuhalladzina amanu itu faedahnya adalah ihtimam bil hukm, menunjukkan bahwa ada perhatian yang sangat fokus terhadap suatu hukum yang akan dibicarakan setelahnya. Yani perhatian khusus yang mesti orang yang baca Al-Quran itu perhatikan setelah panggilan tersebut, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya perhatikan wahai orang beriman. Setelah panggilan ini akan ada perkara yang sangat penting. Ada urusan yang sangat urgen yang harus kalian perhatikan. Dari itu setiap ayat yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu terdapat setelahnya kalau tidak perintah maka terdapatlah larangan. Di sini ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, perintah. Contoh lainnya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, wahai orang yang beriman jangan makan riba. Yang ini larangan setelahnya. Itu ulama mengatakan kaidahnya setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu perhatikan. Allah memanggilmu wahai orang yang beriman. Artinya setelah panggilan tersebut akan ada perkara yang sangat penting untuk diperhatikan, imma larangan atau imma perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fawaid kedua dari panggilan
Ini ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil dengan orang yang beriman dengan satu sifat keimanan, menunjukkan bahwasanya perbuatan yang akan Allah perintahkan setelahnya tidak mungkin terlaksana kecuali dengan dasar keimanan. Seolah-olah syarat utama dari perintah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan baik mesti dengan keimanan. Beriman dulu, baru Anda puasa. Kalau Anda tidak beriman, Anda sulit berpuasa. Beriman dulu, baru Anda bisa jauhi riba. Jika Anda tidak beriman dengan sebenar-benarnya, Anda akan melanggar larangan tersebut. Beriman dulu, baru Anda bisa sedekah. Kalau sedekah tanpa iman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian faedah panggilan dengan sifat keimanan dalam ayat tersebut dan dalam ayat-ayat lainnya. Yang ketiga, faedah dari firman Allah di sini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, menunjukkan bahwa meninggalkan puasa merupakan amalan yang bisa mengurangi keimanan seseorang. Kebalikannya, seseorang yang mengamalkan amalan tersebut setelah ada panggilan wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwasanya orang tersebut semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung keimanan seseorang dengan perintah tersebut. Jika dia tinggalkan, maka kuranglah keimanannya. Jika dia lakukan, maka bertambahlah keimanannya. Semakin berfungsilah, semakin bernilai keimanannya. Itu kata para ulama, faedah dari Allah mengawali firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu diriwayatkan beliau berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu," apabila kalian mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, maka pasanglah pendengaranmu, perhatikanlah dengan pendengaranmu, fa innahu khairun tu'maru bihi, karena sungguhnya ada kebaikan yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au syarrun tunha anhu, atau akan ada keburukan yang Allah larang setelahnya. Ini penguat dari apa yang kita sampaikan tadi, asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang perlu kita ingat dan catat sebagai faedah tafsir, terhadap firman Allah ya ayyuhalladzina amanu. Dan Allah berfirman, kutiba alaikumusshiyam, telah diperintahkan, telah diwajibkan atas kalian. Makna kutiba, furida alaikum. Furida, kutiba artinya apa? Furida, yakni diwajibkan. Dan ini kaidah yang sangat kuat dalam ilmu tafsir. Disebutkan bahwa apabila engkau membaca firman Allah yang berbunyi kutiba alaikum, bukan hanya pada ayat ini saja, pada ayat yang lainnya misalnya kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan atas kalian qisas dalam pembunuhan. Nah, itu bentuk ayat lain dalam Al-Qur'an yang kalimatnya kutiba alaikum, bahwa maknanya adalah furida alaikum, diwajibkan atas kalian. Kutiba furida, difardukan, begitu bahasa Indonesianya. Ini kaidah dalam tafsir yang perlu kita ingat. Maka maknanya lil wujub, wajib hukumnya untuk dilaksanakan perintah tersebut. Dari itu ulama selalu berdalil dengan ayat ini. Apa dalilnya diwajibkan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faedah wajib itu diambil dari kata kutiba yang maknanya furidha, diwajibkan, difardukan. Apa yang difardukan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala? As-siyam, itu berpuasa. As-siyam dalam bahasa Arab maknanya al-imsak, menahan. Al-imsak, menahan. Dalam syarak, yani menurut ulama fikih, mereka mendefinisikan puasa itu dengan banyak definisi, tapi tidaklah terlalu berbeda satu dengan yang lainnya. Al-imsaku biniyatin 'anil ta'ami wasyarabi wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Menahan diri dengan disertai niat dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa tersebut, mulai dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Dan itu yang dimaksud dengan siam di dalam ayat ini, menahan diri dari makan dan minum dan pembatal puasa yang dimulai dari subuh sampai maghrib. Tidak boleh dimaknakan dengan yang lain. Kalimat siam di situ tidak boleh dimaknai dengan menahan diri secara mutlak. Kalau menahan diri secara mutlak maka banyak. Dari habis salat subuh sampai salat duha tidak makan, tidak minum, itu imsak juga namanya, menahan diri. Atau bagi orang yang mengatur diet makannya, tidak makan pada malam hari, makannya nanti jam 10 pagi atau jam 12 siang, itu imsak namanya, siam juga namanya. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini yang difardukan oleh Allah Ta'ala adalah as-siyam menurut syariat Islam yang ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan ijma' ulama ya ini dari subuh sampai maghrib. Semua puasa dalam Al-Qur'an jemaah maka dia maksudnya ibadah. Semua puasa yang disebutkan dalam Al-Qur'an maknanya ibadah. Ini ibadah berarti dia puasa yang syar'i. Puasa yang syar'i. Kecuali firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an dalam surat Maryam ayat 26. Allah berfirman, "Inni nazartu lirrahmani shauma." Aku bernazar kepada Allah untuk saum. Maksudnya kalau dalam tafsir di sini saum maksudnya bukan puasa yang dari pagi sampai maghrib, tapi saum tidak bicara, diam. Puasa bicara. Ini fawaid dari firman Allah, kutiba alaikumus siyam. Itulah dalil dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, Allah yang memerintahkan kita agar kita berpuasa, berpuasa. Ingat jemaah, berpuasa ini bukan kebiasaan, bukan karena adat, tapi dia semata adalah rukun dari Islam, rukun dari agama yang kita anut, yang kita cintai, yang kita agungkan. Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana." Rukun artinya sudut suatu bangunan. Nabi SAW menggambarkan rukun Islam itu dengan bangunan. Dan itu beliau bersabda, bunia, dibangun. Salah satu rukunnya adalah berpuasa. Jika orang beriman meninggalkan puasa, maka goyahlah keislamannya. Kalau dia meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, semakin goyah keislamannya. Dia tinggalkan berzakat, semakin rapuh keimanannya. Dia tinggalkan haji, sudah tidak ada lagi rukun, sudah tinggal syahadatain saja. Jika datang syubhat menghampiri dia, roboh semuanya. Itulah makanya orang jadi murtad, keluar dari Islam. Awalnya menggampangkan beramal, tidak mau sholat, malas puasa, disuruh berzakat dia kikir, disuruh berhaji tidak mau.
Sudutnya rukun keimanannya sudah rapuh. Tinggal dihempaskan oleh syubhat, dia baca semua komentar, oh begini ya ternyata. Wah, ini ternyata Islam tidak benar. Dia keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dari itu ulama mengatakan salah satu bentuk cara kita menguatkan keimanan kita tidak lain adalah beramal. Beramal. yakni dengan melakukan amalan-amalan yang fardu dan amalan-amalan yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kemudian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah difardukan atas orang-orang sebelum kalian. Yani orang-orang sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum umat ini. Siapa maksudnya? Para anbiya, nabi-nabi dan rasul. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah salah satu kitab yang menceritakan sejarah manusia dari awal sampai akhir. Siapa manusia pertama? Adam alaihissalam. Diceritakan oleh Allah, ada ceritanya dalam Al-Quran. Bagaimana Adam diturunkan dari surga, bagaimana pergolakannya dengan iblis, bagaimana anaknya yang saling bunuh, Habil dan Qabil. Ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran salah satu mukjizatnya ialah menceritakan perkara gaib masa lalu yang tidak dapat kita ketahui. Dan masalah ini masalah yang penting bagi orang-orang yang tidak beriman. Mereka berusaha menghidupkan ilmu arkeologi, meneliti bagaimana sejarah-sejarah dulu. Kadang mereka benar, kadang mereka salah. Dari itu kita sering dengar berita, oh ini batu ini usianya sekian juta tahun. Jangan langsung percaya jemaah. Dari mana, apa buktinya? Oh ini bangunan usianya 3000 tahun sebelum Masehi. Buktinya mana? Dari itu dikisahkan ada seorang ulama ditatangi oleh ahli arkeologi. Dia bawa sebuah bongkahan benda. Dia bilang, oh ini usianya sudah sekian ribu tahun. Syekh itu tertawa. Itu Toyota yang kering kemarin, katanya. Toyota yang kering kemarin. Ya contohnya sekarang, dulu di masa bapak-bapak yang lebih sepuh dari saya, di masa antum kecil, pernah nonton dinosaurus tidak? Ada tidak di zaman kecil antum? Tidak ada. Kapan adanya? Ya, baru-baru kemarin ya. Zaman saya bujang, si SMP, film dinosaurus. Sekarang sudah tertanam di chip kepala semua orang ada makhluk namanya dinosaurus. Itu benar nggak sih? Itulah canggihnya media. Bisa menggiring, bisa menjadi sebuah keyakinan. Jangan langsung percaya kita orang beriman. Kalau urusan sejarah, masalah gaib dulu, Al-Quran menceritakannya. Tapi dengan garis besar, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran wajib kita imani. Ada Nabi, namanya Nabi Adam alaihissalam, kita beriman. Dialah bapaknya para manusia, kita beriman. Dengan begitu, tidak kita terkecoh dengan ilmu-ilmu yang orang barat, sehingga masuk ke kepala kita teori Darwin. Manusia berasal dari apa? Kera. Ya udah biarin dia aja, dari kera itu kita manda. Evolusi, dan itu masih dianut oleh sebagian. Masih dianut dan diyakini. Akhirnya apa? Itulah gerbang kemudian menuju kepada ilhad, mulhid, tidak beragama. Ya sudah, biarkan saja katanya. Manusia kan berproses, berevolusi. Sekarang mulai dipromosikan suka sama jenis, yaitu evolusi manusia, katanya, biarkan saja. Dibiarkan laki-laki ingin transgender jadi perempuan, jadi dibiarkan. Dikampanyekan, diberikan kebebasan. Ya, tidak lain tujuannya adalah untuk meredupkan cahaya kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga fitrah manusia itu sendiri.
Nah, jadi ini maksudnya 'alal ladzina min qablikum minal anbiya wal umam, para nabi dan umat-umatnya sebelum kita yang mereka juga berpuasa. Bahkan sampai disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yaum Asyura yawman tasumuhu al-arabu fil jahiliyah. Puasa Asyura itu adalah salah satu hari puasa yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah terdahulu. Ini perkataan Aisyah dalam hadis yang sahih, menunjukkan bahwasanya umat terdahulu itu ibadahnya juga berpuasa. Dan sebagai pembenar dari sabda Nabi SAW bahwasanya para nabi itu satu dakwahnya, sama-sama Islam. Islam hakikatnya tauhid. Yang berbeda hanyalah bagian-bagian dari syariatnya, teknisnya. Nabi Musa sholat tapi sekian kali, kita sholat tapi sekian kali. Mereka puasa, kita juga puasa. Umat Nabi Musa disuruh taubat, kita disuruh taubat dengan cara yang berbeda. Itu maksudnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kalian? Apa faedahnya? Kenapa tidak cukup ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, selesai? Sebagaimana ayat yang lain tidak disebutkan orang terdahulu. Disebutkan fawaidnya oleh ulama bahwasanya di situ ada faedah meringankan orang-orang yang beriman ketika mendengar wajibnya berpuasa, ada rasa ringan. Karena ternyata yang berpuasa bukan hanya dirinya saja, bukan hanya kita saja. Orang-orang yang dulu pun berpuasa. Kita kalau satu barisan menjadi lebih kuat, lebih ringan. Ya, contoh misalnya orang disuruh bayar di sebuah RT. Kalau satu orang yang disuruh bayar berat atau tidak? Berat. Lah kok cuma saya yang disuruh bayar ya? Tapi kalau yang lain juga bayar, yang lain juga bayar, Pak. Bagaimana dia reaksinya? Oh ya udah. Begitu kira-kira pendekatannya. Puasa, ayat ini begitu maksudnya. Yang puasa itu ketika manusia merasa berat puasa ini, saya nggak mampu rasanya. Bukan kamu aja loh yang puasa. Umat dulu itu pun berpuasa. Jadi kita merasa ada senasib, ya sudah menjadi lebih ringan. Jadi intinya adalah maksudnya bentuk Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa terhadap makhluknya, Maha mengetahui bagaimana sifat manusia. Allah bermuamalah dengan mereka sesuai dengan fitrahnya agar mereka menjalani puasa dengan lebih mudah. Nah, ini faedah yang disebutkan oleh ulama dalam penyebutan puasanya orang-orang sebelum kita. Kemudian Allah taala berfirman, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi bertakwa. Kalimat la'alla jamaah ada banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Dan makna la'alla itu litta'lim. Maksudnya adalah sebagai penyebab sehingga sesuatu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun artinya ay kay tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ternyata tujuan finishnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang paling penting kita perhatikan. Dari itu puasa yang tidak disertai dengan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah puasa tersebut. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang tidak ada takwanya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian seperti ini kalau tidak ada takwanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat takwa ini harus ada dalam semua gerak-gerik ibadah kita jemaah. Maksudnya adalah yang menjadikan kita melaksanakan suatu amalan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. La'allakum tattaqun.
agar kalian bertakwa. Takwa artinya takut. Agar kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian sadar kalian itu hamba, kalian itu hina, kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah dari diakhirkannya ayat ini dengan la'allakum tattaqun, ay husulut taqwa, tercapainya ketakwaan di antara kalian. Tentu ada banyak tujuan lain, tapi itu yang paling menonjol yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini memang wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian dan juga kalian diberikan kitab oleh Allah, an ittaqullah, agar kalian bertakwa. Diturunkannya Al-Qur'an agar kalian bertakwa. Bertakwa adalah jalannya para wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada kesedihan yang menimpa mereka. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ulama bagaimana prosesnya puasa sehingga bisa menjadi penyebab seorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mewariskan ketakwaan jika puasa itu dijalani dengan benar-benar. Pertama, inkisarus syahwah. Dalam puasa itu ada bentuk seseorang menghancurkan syahwatnya, melawan syahwatnya. Syahwat apa itu? Syahwat makan, syahwat minum, dan syahwat jima di siang hari. Kita lawan itu, lapar. Nanti antum bisa rasakan dari pertama itu yang tidak biasa puasa, tepar itu. Berat dari pertama itu kan. Jam 10 biasanya ngopi, segitu kepala ada belum ngopi. Jam 2 siang haus puasa. Akhirnya nanti pertama itu tidur aja. Nah, itu kita bentuk kita melawan syahwat kita. Dan ingat itu perjuangannya di situ, sabar. Dan semakin bertambah usia, semakin berat rasanya. Saya rasakan pribadi saya, dulu ketika usia 30-an, hari pertama puasa itu no problem. Sekarang menginjak 40 tahun, mulai terasa hari pertama itu tepar. Dari itu semakin sepuh orang, semakin tidak bisa berpuasa. Ini orang-orang yang sudah tua, yang sepuh, tidak diwajibkan puasa kalau tidak mampu berpuasa. Nah, itu menunjukkan lemahnya kita manusia. Maka di situ ada pelajaran juga bagi anak-anak muda. Ini kesempatannya untuk melawan hawa nafsunya, hawa nafsu jima'nya itu dengan berpuasa di bulan Ramadan kalau dia belum menikah. Puasa ini juga membimbing kita untuk mematikan syahwat-syahwat yang jelek, yang bentuknya batin, seperti ghibah, namimah, memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa membantu kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita yang terkait dengan batin. Jika dua hal ini mampu kita kuasai, syahwat yang bentuknya zahir, makan, minum, jima, syahwat batin yaitu ghibah, berdusta dan semacam dan lainnya, maka tercapailah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini fawaid tadabbur dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang kedua Allah taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat.
Ini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan hambanya. Puasa itu pada dasarnya tidak disukai oleh manusia. Maka secepat kilat Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada manusia agar mereka tidak merasa berat. Puasa itu ayyaman ma'dudat, hanya hari yang berbilang-bilang saja. Seolah-olah kita itu takut berpuasa karena berat, pasti lama, pasti membosankan. Allah segera memberikan keterangan, ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang berbilang saja. Dengan begitu langsung gitu. Oh sebentar, tidak lama. Itu maksudnya lanjutan ayat tadi, ayyaman ma'dudat. Baik. Silakan azan dulu, Pak. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ayyaman ma'dudat, Allahu a'lam, maksudnya ialah menjelaskan kepada umat Islam betapa syariat Allah dalam berpuasa ini adalah mudah, adalah ringan, tidaklah lama dibandingkan dengan hari dan bulan sebelum Ramadan. Bayangkan 12 bulan yang wajib hanya 1 bulan. Itu pun hanya dari subuh sampai maghrib. Jadi itu disebutkan oleh Allah ayyaman ma'dudat. Maksudnya adalah hari yang sedikit. Ayyaman ma'dudat juga disebutkan dalam ayat yang lain, tapi konteksnya untuk menguatkan bahwa yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat itu adalah hari yang sedikit. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Orang-orang Yahudi itu berkata, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya sebentar saja. Ini orang Yahudi itu berkeyakinan masuk surga, masuk nerakanya sebentar. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Sedikit saja, sebentar saja. Dalam ayat saum maksudnya ayyaman ma'dudat di sini menunjukkan sebentar saja kalian puasa, tidak lama. Dan betul. Sebentar lagi lebaran ini. Coba saja hitung. Tiba-tiba sudah 10 hari, tiba-tiba sudah tanggal 21, tiba-tiba tanggal 25. Kalau sudah tanggal 25, jangankan 25, tanggal 20 itu sudah sibuk mau mudik tuh, tiket lebaran, ya tikar mah lupa udah itu. Pokoknya mudik dulu yang paling utama itu. Berjalan cepat sekali, tahu-taunya ya Allah sudah selesai. Ya kalau begitu keadaannya, maka perhatikan. Taati perintah Allah, berpuasa, jangan tidak berpuasa. Dan ini hal yang paling utama di bulan Ramadan. Di luar sana banyak kaum muslimin tidak berpuasa, jemaah. Anak-anak yang masih muda, masih kuat, tidak berpuasa. Kita menyangka soto ceker ayam itu tutup pagi-pagi, ternyata buka dia. Di hari pertama itu malu-malu masih ditutup. Yang kedua masih setengah, ketiga buyar itu buka. Silakan yang mau puasa. Apalagi sekarang kebebasan. Anda ngelarang orang bisa dilaporin polisi, hak asasi manusia. Betul-betul zaman fitnah. Maka wajib kita nasihati diri kita, keluarga kita, anak-anak kita agar berpuasa, agar tidak menyesal. Itu kewajiban dari Allah Ta'ala. Dan hanya sebentar, ayyaman ma'dudat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridan." Masih dalam konteks meringankan umat manusia. Jangan mengira puasa ini begitu berat. Tidak semua harus berpuasa. Ada pengecualiannya. Jadi seolah-olah ayat ini menjelaskan tentang pengecualian orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Faman kana minkum maridan, maka siapa saja di antara kalian ada yang sakit. Sakit maksudnya di sini tidak bisa puasa. Bukan sekedarnya masuk angin. Masuk angin tidak puasa. Dan sakit ya syaqqa alaihi shaum. Berat untuk dia puasa, tidak bisa. Kalau seandainya dia puasa, sudah sakit 3 hari nanti setelahnya misalnya. Kalau dia puasa, dia akan pingsan.
Itu maksud dari sakit. Kalau sudah ringan lagi, kalau sudah pusing, itu tetap puasa. Keselio itu wajib, Bu. Tidak ada hubungannya keselio sama perut. Wajib puasa. Bekerja keras wajib tidak puasa? Wajib jemaah. Nih pekerja galian misalnya atau tukang bangunan, itulah contoh pekerjaan berat kan. Siang bolong harus menggali galian di pinggir jalan. Itu tali-tali yang warna oranye itu tuh biasanya di Ramadan suka muncul tuh. Kalau di bulan Syawal nggak muncul proyeknya, munculnya di bulan Ramadan. Sering muncul di bulan Ramadan tuh proyek itu. Allahu a'lam kok bisa begitu ya. Kenapa nggak di bulan Sya'ban begitu, di bulan Rajab itu proyek itu muncul. Di Ramadan numpuknya di situ galian kabel di pinggir berat narik. Itu enggak puasa dia. Kenapa enggak puasa? Bagaimana sama puasa berat begini? Begitu marah. Hukumnya wajib dia puasa. Dari malam dia berniat, saya puasa hari ini. Tapi nanti kalau di tengah bekerja tidak mampu, menggigil dia begini mau pingsan, baru minum. Bukan dari awal tidak berpuasa. Kalau sudah yasyukku alaihi setelah dia bekerja, wah nak mampu kayak ini nih, KO gitu ini. Sudah begitu sudah segera minum, batalkan puasanya. Kemudian tetap imsak, sekedar tidak pusing saja, lanjutkan berpuasa sampai maghrib, nanti diganti di hari yang lain. Itu fatwa ulama. Ini penting fatwa ini saya sampaikan karena ada yang salah paham dengan fatwa itu. Dia mengira fatwa itu maksudnya boleh tidak puasa dari sejak subuh. Tidak. Yang benar itu maksudnya fatwa-fatwa tersebut di awal dia mulai puasa, di tengah pekerjaan tidak mampu baru boleh dia berbuka. Kalau masih mampu lah lanjut. Nah, ini keringanan orang yang sakit tidak berpuasa. Man kana minkum maridan. Allah sebutkan yang kedua, aw ala safarin, atau dia musafir. Ini dua hal, dua keadaan, dua sifat yang disebutkan secara lugas, secara jelas oleh Allah dalam Al-Quran. Kelompok orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan: orang yang sakit, orang yang musafir. Orang yang musafir. Orang musafir identik dengan berat, identik dengan masyaqqah, sesuatu yang memberatkan diri seseorang. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan pergi musafir misalnya dari Mekah ke Yaman, Mekah ke Palestina, Mekah ke Suriah, tidak ada kereta api, tidak ada bis, tidak ada bensin di zaman itu. Adanya onta. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Panas luar biasa, syuk alaihi. Tidak ada keluarga, tidak ada tempat berteduh. Sesuatu hal yang berat. Dari itu boleh dia tidak berpuasa. Lalu bagaimana sekarang dengan transportasi yang nyaman? Kereta api cepat, pesawat high class yang kursinya empuk, ada TV-nya di depan, pramugarinya cantik. Ada masyaqqah enggak itu? Tidak ada masyaqqah kayaknya kan ya. Tidak ada berat di situ, kayak nyaman banget gitu. Tapi hukumnya kata ulama tetap ada rukhsah, boleh tidak berpuasa. Hanya ulama berbeda pendapat, mana yang lebih afdal bagi orang musafir, puasa ataukah tidak. Yang dikuatkan oleh banyak ulama adalah lebih afdal dia berpuasa kalau tidak ada rasa berat bagi dia. Misalnya dia akan terbang ke Singapura, terbang ke Malaysia dengan pesawat yang bagus, ini sebentar saja. Lebih bagus dia berpuasa kalau tidak merasa berat. Karena alasan apa tadi? Ibra'uz zimmah. Ini membebaskan diri kita tadi kewajiban. Yang kedua, semakin cepat kewajiban kita lakukan, semakin ringan rasanya. Itu alasan ulama. Yang lain mengatakan lebih afdal tidak puasa dengan hadis-hadis, dan mereka mengatakan itu rukhsah dari Allah, terima saja. Tapi yang dikuatkan oleh ulama adalah
kalau tidak merasa sulit ketika musafir, lebih afdal dia berpuasa supaya lebih ringan. Khawatir nanti di bulan Ramadan tidak sanggup dia mengqadha, bablasan. Seperti halnya ibu-ibu kan, punya utang puasa sampai bulan Sya'ban belum diqadha. Nah, ini wajib bagi suami untuk mengingatkan istrinya, Bu, Umi, sayang, ingat loh utangnya Bu, puasa. Jangan berujak mulu. Puasa, suruh puasa. Tegur dia. Wajib bagi dia berpuasa. Dan bantu istri antum untuk berpuasa. Jangan diganggu. Orang puasa antum ajak keranjang, enggak jadi dia selesaikan puasanya. Biarkan, bantu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib dia menggantinya nanti di hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain, ayyamin ukhar. Ulama mengambil istinbat hukum dari situ, mengqadha puasa itu tidak harus berturut-turut. Karena Allah menyebutkan hari-hari yang lain. Ya sudah, yang mana saja. Yang penting bukan pada hari yang diharamkan berpuasa, seperti Idul Adha, Idul Fitri. Selainnya silahkan qadha di mana. Mau selang-seling bisa, mau terus-menerus juga bisa. Maka dari itu jamaah, dari ayat ini kita bersyukur kalau diberikan kesehatan ya, bisa berpuasa. Bersyukur kita kalau tidak musafir, kita bisa berpuasa, tidak perlu mengqadha lagi nanti. Kemudian sakit ini dibagi oleh ulama. Ada sakit yang temporer, maksudnya itu sebentar kemudian sembuh. Itu yang tadi kita bahas pertama. Yang kedua, ada sakit yang la yurja buruhu, yakni terus menerus tidak bisa sembuh. Kalau ini bahasanya nanti lain di ayat berikutnya, yaitu harus bayar fidyah. Seperti misalnya orang tua yang sudah sepuh. Orang tua yang sudah sepuh di bulan Ramadan pasti tidak bisa puasa. Lemah dia berpuasa, sebagian orang yang sepuh ya. Di bulan Syawal pasti usianya bertambah. Berarti semakin lemah dia untuk berpuasa. Di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah bertambah usianya, tambah sepuh. La yurja buruhu, tidak diharapkan kesembuhannya. Tidak bisa sembuh dia. Maka di situ tidak mengqadha tapi bayar fidyah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa, maka bagi dia fidyah, memberi makan orang miskin. Ini sepintas maksud ayat ini ya. Jadi dulu di awal turun ayat ini, maksudnya ketika turun kewajiban berpuasa, hukumnya itu masih boleh bagi yang mau atau yang tidak. Yang mau puasa sih silahkan, yang tidak juga sih silahkan. Nah, yang tidak puasa ini disuruh bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Dan ayat ini dihapus nanti oleh ayat setelahnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja yang bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan tidak sakit, tidak musafir, maka wajib dia untuk berpuasa. Tapi ini bahasan yang panjang jemaah. Kita dapat 2 ayat saja itu tentang ayat puasa. Semua nanti ada kesempatan lain lagi untuk membahasnya. Tapi di sini dulu berharap ini sebagai pemanasan, tadzkir, peringatan. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita butuh untuk memperbarui taubat kita, memperbarui kebiasaan kita, mengubah kebiasaan kita, agar kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Baik.
Sampai di sini kajian kita jemaah. Aku qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.